Oke, sahabat tangguhnya, kali ini kita tepat di eventnya apa namanya, The Art of Bonsai Bagelen. Nah, kita lihat. Kita ada di Gapura Masuk. Acara di siang hari ini di kontes The Art Bumi Bagelen Bonsai. Terima kasih untuk panitia, Bapak Ketua dan Ketua penyelenggara acara ini. Dan saya sampaikan untuk pembuatan bonsai diawali dari bahan yaitu anatomi pohon, Pak. Mengadakan anatomi pohon yaitu dari akar, batang, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, dan cucu ranting, cicit ranting, dan seterusnya hingga daun. Dan itu harus diadakan untuk membuat suatu pohon. Misalkan dari akar, misalkan
untuk pohon serut kebanyakan akar alam bisa disiasati sama bebatuan dan juga pakai lumut atau konturan. Dan batang untuk pengecilan ke atasnya mesti diperhatikan. Dan berdirinya pohon, misalkan bahan dongkelan ini berdirinya pohon bagaimana, nanti ujungnya menemukan mahkota di mana. Dan cabang-cabang untuk keseimbangan biasanya dilanjutkan di program lahan, dilanjutkan di tanah lagi, baru nanti ditarik di pot, dinaikkan di pot. Dan kebanyakan yang dari bahan dongkelan itu pengecilannya yang kurang, Pak. Misalkan ini bekas potongan atau ini bekas potongan, pengecilan atasnya biasanya yang kurang. Nah itu prosesnya masih perlu tahapan lagi untuk dimasukkan ke ground lagi. Pang yang kecil-kecil ini, dan ini diibaratkan pohon yang tumbuh di tepi sungai, Pak. Jadi slanting untuk membuat kerimbunan di bawahnya. Sudah Mas, sampai kok jarang ngomong, pinter Mas sama Mas. Aduh, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Monggo. Ada pertanyaan? Yang mau berbagi pengalaman? Ngomong belum terlalu jauh perjalanan kita untuk melangkah mencari kitab suci ke barat. Ada? Gak ada pertanyaan, lanjut Mas Junet. Jadi ini Kang Ipin oleh diputar lagu nggak Pak Selendang Biru jadi Telat, mbaknya udah nyanyi Selendang Biru itu kelima tadi Mas. Jadi dari pagi sampai siang tadi itu. Yang pertama, sebelum bicara tentang media, teman-teman di daerah sini mungkin daerah Banyumas sekitarnya itu saya lihat memang kalau saya datang main ke tempat teman-teman kolektor bonsai itu banyak serut, banyak kimang fikas gitu ya. Tidak perlu khawatir, kuasailah media itu karena kalau sudah dikuasai medianya, perawatannya, penyuburannya, semua pohon itu Pak, kalau di atas meja, minta maaf ya, ujung-ujungnya juga mahal, tergantung prestasinya. Yang penting kita kuasai penyuburannya, kita kuasai pembentukannya, nanti yang lainnya mengikuti. Tidak perlu mengikuti pola Jepara. Sanjang makanya nggak pakai jalan, nggak pakai bagus pertumbuhannya, nggak perlu dipaksa harus nanam sanjang, nggak perlu. Yang penting potensi daerah, sekali lagi itu yang diutamakan. Potensi daerahnya apa, itu saja yang dikembangkan. Bagi kami sama saja, itu cukup bisa membawa daya tarik bagi kolektor lain untuk mengoleksi atau membelinya. Nah, pertama untuk media serut, pengalaman kami ini mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang sudah ada di sini. Kalau serut di tempat kami biasanya medianya kami sebut dengan tanaman gunung. Tanaman gunung itu agak lembab. Jadi harus ada unsur pupuk, humus, dan unsur tanah merah. Biasanya kalau di tempat kami tanahnya tanah merah, kami campurkan. Begitu. Lalu pasirnya, pasir yang ukuran sedang, pasir malangnya. Kalau di sini pakai pasir kali ya. Mungkin kesuburan di sini lebih bagus pasir kali, nggak apa-apa, nggak harus sama dengan yang kami kerjakan. Tetapi yang penting ada satu perawatan serut yang harus bagi kami mutlak harus dikendalikan, yaitu kami bilang dengan minta maaf sebutan duduk. Duduk itu adalah batangnya yang kayak ada bumbunya gitu loh Pak, ya pecah-pecah gitu loh. Nah resikonya untuk tanaman serut kalau sudah terserang itu mainnya cutting. Kami kalau sering kawat itu malah mati ranting. Nah tetapi untuk serut sendiri keuntungannya apa? Keuntungan serut adalah mudah perapatannya. Ngerapatnya itu mudah daripada beberapa jenis pohon yang lain seperti anting putri. Karena anting putri kalau dipotong, tumbuhnya ya di ujung ini saja, dua. Paling tumbuh satu bulan. Tapi kalau serut beda, dipotong begini, itu setiap mata bisa tumbuh. Nah itu keuntungan serut untuk mempercepat proses sampai jenjang prestasi kenaikan kelas itu lebih cepat serut. Asal lepas dari penyakit yang saya sebutkan tadi. Kalau di sini mungkin nggak tahu namanya saya, tapi kalau di tempat saya kami bilang duduk. Nah itu kami sudah berusaha coba beberapa obat. Katanya ada yang pakai bawang merah, bawang putih, lombok, terasi. Sinetron ya. Kalau yang bawang merah, bawang putih itu sinetron. Iya, sinetron sih. Nah, itu belum memperoleh hasil secara maksimal. Kalau teman-teman pembonsai di sini menemukan resepnya untuk penyuburan serut yang seperti itu,
itu lebih bagus, lebih maju daripada kami karena kami ilmunya belum sejauh itu. Wih, Pak Rahmani sehat? Alhamdulillah. Sorry saya lagi di sini dulu kayak itu lobet lagi. Ayo, silakan. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman dari Lahat. Kita memberi penghargaan khusus menjadi peserta tersemangat. Karena jarak Lahat ke sini itu sekitar 1000 lebih. Silakan. Di sini dulu, Mas. Terima kasih. Saya minta Mbak Yai. Mbak Yai mana? Dapat. Mbak Yai, saya mohon kesediaan waktunya untuk memberikan satu cindera mata untuk teman-teman Lahat. Karena saya salut dengan semangatnya. Mbak Yai. Siap. Oh, ngaku terbayang kampung nih. Kasihnya lebih tinggi. Oh, sebentar dulu. Itu kuncinya siapa di bawah? Si orang buntutnya jalan apa buntutnya sapi gitu. Yang penting campur dengan pupuk. Sekali lagi bahwa serut itu kami sebut dengan media tanaman gunung, maka harus lembab begitu. Jadi kalau dicampur pupuknya pupuk apa, vegetasi apa, pupuk kandang, pupuk kompos atau apa, monggo terserah. Yang penting kesehatan pohon menjadi ukuran utama. Gitu. Mas, kalau tak sponsor pakai SPK ya sponsornya ini. Pakai SPK. Kebetulan bukan sponsor. Tapi ya kami berharap Pak Agus Dunia Pop itu ya paham ya. Kita nyebutnya nggak sekali loh Mas. Jadi tahu ya, Mas Sodik yang mewakili Dunia Pop yang memegang lisensinya SPK, paham kan ya? Saya ngomong udah berapa kali loh ini loh. Ya karena apa kami sudah menggunakan gitu Pak untuk SPK juga bisa diterapkan pemupukannya berkala gitu 1 bulan 1 kali bisa. Nah itu Pak untuk media serut, kalau media yang lain mungkin nanti dulu sampai. Oh ya nanti dulu sampai jalan dulu sampai ke sana. Jangan di semuanya jangan ditumpahkan di depan Mas. Ya. Nanti penonton bubar nggak ada penasarannya. Nanti kalau jenengan pakai media pasir malam semua atau media impor semua, baik akadama pasir malam yang ukuran 1 atau sampai berapa itu, atau pakai pasir-pasir kasar, dia akan cenderung ngelos. Dia tidak akan pernah menjadi titik seperti kerapatan yang dibilang Mas Bang. Selamat ya, dua-duanya loh ya. Dan siang dan sehat selalu. Iya, katanya ke sini. Siap lebih lama dicapai karena penggambarannya semua pohon sebenarnya dengan anatomi yang kuat. Ketika akar membuat cabangnya akar, di atas juga pasti membuat cabangnya akar, itu sudah otomatis. Jadi gambaran di atas itu pasti menjadi gambaran yang di dalam pot. Ini kadang-kadang teman-teman yang sedikit kurang memahami bahwa anatomi di dalam tanah ini, di dalam media itu akan berbanding lurus dengan anatomi yang ada di atas. Jadi kalau kita pakai murni pasir malam, subur pohonnya, saya jamin pasti subur. Bagus pasti bagus, tapi kematangannya pasti kurang karena dia tidak bisa menyentuh pada titik kerapatan yang diinginkan. Karena dia pasti ngelos terus karena akarnya gampang ditembus, medianya gampang ditembus. Tapi kalau kita kunci pakai, kalau saya pribadi ya Mas, dan orang-orang Jawa Timur biasanya selalu pakai sedikit tanah liat di sekitar akar ini. Jadi sekitar bongkol itu dia sedikit pakai tanah liat yang dicampur pupuk kandang. Sedikit pasir malam baru dibuat penanaman. Dan pinggirnya ini baru memakai pasir malam. Ketika dalam jangka waktu 4-5 tahun itu rubol sudah setengah terjadi. Jadi kalau mau repotting tinggal angkat potong yang akar serabut itu tadi. Potong tumbuh dia jadi akar serabut lagi, dia akan nambah anatomi di sini. Jadi semakin kecil, semakin tua, semakin penuh, anatominya semakin menjadi rapat. Itu pengalaman memang di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah pasti sedikit berbeda, tapi pola harus menjadikan pohon itu punya rubol, akar yang menggumpal itu penting karena itu di situ nanti penentuan menjadi anatomi yang semakin matang.
Begitu ya bagus ya. Hari malam ya. Hari ini saja, dimana ada Ing Kalista dan juga ada Arni Viola akan coba menjadi teman duet bagi teman-teman yang siap juga untuk bernyanyi dan juga memberikan tampilan terbaiknya. Monggo, sembari kita melihat dan menyaksikan bilet dari kru di sedang mendesain kembali bagaimana mempercantik bonsai di malam ini ya. Dan juga kami kembali mengucapkan selamat datang para pengunjung dari pameran dan juga kontes bonsai nasional 2024 di Sumber Adventure Center Purworejo. Kembali Arni Viola, ada ini kan boleh sudah demonstrasikan bagaimana cara dan juga mempercantik bonsai yang baik di tempat ini. Tadi master-master dari teman-teman bonsai fighter ini sedang mencoba mendemonstrasikan, mudah-mudahan juga dapat ditiru oleh teman-teman yang ada di rumah. Oke, terima kasih. Tadi juga kita mengucapkan selamat untuk teman-teman yang mendapat satu unit televisi gitu ya. Untuk sampai apa Mas? Untuk bukan saya. Ini mungkin ada door prize lagi yang tadi dibagikan, boleh? Kalau ada lebih lagi. Tapi kalau kuliner kau tinggi anu Iya, tinggi anu boleh. ya istirahat dulu ya Pak. Nanti Mas Jirat itu kepingin denger lagu apa? Angin Mas Pangkal bisa dibuatkan mahkota sendiri. Ini nanti intinya ada mahkota sendiri dan ini juga ada mahkota sendiri. Nah, penanamannya sudah cukup sini. Nanti kalau semuanya jadi tinggal nyari pot yang pas. Dan di sini nanti kalau misalkan ada bisa ditambahin lagi Pak untuk mengisi background di sini. Tambahin lagi dan juga yang sebelah sini nanti bisa ditambahin lagi kalau ada titik tunggu di belakang sini. Kemudian satu lagi Mas, potnya, penyesuaian potnya gimana Mas? Tipis saja, ukuran antara 11 sampai 12 cm tebalnya, panjangnya paling des sini, panjangnya. Nah lebarnya sudah cukup sama pot yang udah ada, tinggal kasih tipis lagi dan juga panjang, oval atau kotak ada masalah. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Harganya mau dibuat halaman seolah-olah ini ya itu tadi seperti di awal dibilang pohonnya di pinggir sungai, rubuhnya ke air, mendekati air. Jadi dibuatkan taman sampai sepersekian. Nanti konturnya juga bergantung akarnya pohon itu sendiri. Tinggi rendahnya dari bibir pot silakan diatur. Yang penting ketika pakai potnya agak memanjang, dia menciptakan halaman dan kesannya pohon lebih kuat. Ini diajar lagi Mas. Kalau ini diajar itu belakang itu kok halo. Saya ramai miring. Bukan. Baik kembali, Bapak Winhouse Music ada juga Ing Kalista. Celeng, prospek 383 Celeng, datangnya Celeng. Nanti sekarang diumumin biar kalau itu nomor temennya bisa dihubungi. Main sesuk bawa pick-up lebih. Lalu wis penuh, dia muat mau tambah kulkas. Apa kulkasnya dijuit nih? Oke, 200.000 wani. Oh ya dok, oke lho. Jebule nyate mau ngaraku tok.
Wow, Mas Yoga ini Natal. Mas Junet, masih lama? Masih lama, berarti lagu lagi? Iya, oke. Oh, enak banget sebenarnya. Request apa Mas Aldo? Oh, berapa? 383. Lagi. Oh. Oke. Untuk yang kulkas, pohonnya wacang, tingginya 22 cm, pemilik Budi Gunung Kidul. Jadi selamat untuk Mas Irul Pacitan dan Mas Budi Gunung Kidul mendapatkan masing-masing TV dan kulkas. Tinggal satu, motor nanti setelah di ujung demonya Mas Junet. Nanti kita undi motor. Setelah demonya Mas Junet baru nanti mobil, setelah mobil baru rumah. Pak siap Pak.